Leo Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fotosintesis tanaman C3. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis berlangsung di daun, tepatnya di kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat pigmen hijau daun yang disebut juga klorofil, yang berfungsi menangkap energi cahaya matahari. Pada cahaya matahari terdapat banyak spektrum cahaya seperti merah, hijau, dan juga ungu. Dan cahaya merahlah yang diserap oleh klorofil. Selain klorofil dan cahaya matahari, tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida dan juga air. Karbon dioksida dapat ditangkap di udara melalui stomata daun. Selanjutnya, air akan diserap oleh akar lalu diangkat melalui pembuluh xilem dan menuju daun. Proses fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang butuh cahaya matahari dan juga air untuk menghasilkan ATP, NADPH, dan juga oksigen. Sedangkan hasil reaksi terang ini akan memicu reaksi gelap, di mana akan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Di mana reaksinya yaitu karbon dioksida dan air dengan bantuan klorofil dan juga cahaya matahari menghasilkan gula atau glukosa dan juga oksigen. Berdasarkan pengikatan karbon dioksida, tanaman terbagi menjadi tiga, yaitu tanaman C3, C4, dan CAM. Reaksi terang ketiga tanaman tersebut sama, namun memiliki perbedaan pada reaksi gelapnya. Tumbuhan C3. Sebagian besar tanaman di muka bumi ini adalah tumbuhan C3 seperti padi, gandum, dan juga kedelai. Pada reaksi gelap, tumbuhan C3 melalui 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, oksidasi, dan regenerasi. Tahap pertama yaitu fiksasi karbon. Pada tahap ini, RUBP akan mengikat karbon dioksida dengan bantuan enzim yang bernama rubisco, menghasilkan 2 molekul 3-fosfogliserat. Makanya tanaman ini dinamakan tanaman C3 karena menghasilkan senyawa berkarbon 3. Selanjutnya yaitu tahap reduksi, di mana setiap molekul 3-fosfogliserat menerima gugus fosfat baru. Suatu enzim mentransfer gugus fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat sebagai produknya. Selanjutnya, sepasang elektron disumbangkan oleh NADPH untuk mereduksi 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Hasilnya terdapat 18 karbon karbohidrat, 1 molekulnya keluar dan digunakan oleh tumbuhan dan 5 lainnya didaur ulang untuk meregenerasi 3 molekul RUBP. Fase ketiga adalah regenerasi RUBP. Dalam suatu rangkaian reaksi yang rumit, rangkaian karbon yang terdiri atas 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat disusun ulang oleh langkah terakhir siklus Calvin menjadi 3 molekul RUBP. Untuk menyelesaikan ini, siklus ini menghasilkan 3 molekul ATP. RUBP ini siap menerima karbon dioksida kembali. Tipe C3 ini terjadi di mesofil daun. Saat terjadi proses fotosintesis, stomata pada daun akan membuka dan karbon dioksida akan masuk, sedangkan O2 akan keluar. Tapi pada saat kondisi panas, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi penguapan, sehingga karbon dioksida tidak dapat masuk dan konsentrasi CO2 dalam jaringan akan berkurang dan O2-nya akan meningkat. Hal ini akan memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Seperti kita ketahui, pada proses fotosintesis, RUBP dengan bantuan enzim rubisco akan mengikat karbon dioksida menghasilkan 3-fosfogliserat. Sedangkan pada suhu panas, rubisco akan mengikat O2 menghasilkan 2-fosfoglikolat yang selanjutnya akan dipecah oleh organel peroksisom dan mitokondria untuk menghasilkan senyawa yaitu karbon dioksida. Walau pada akhirnya senyawa yang terbentuk yaitu karbon dioksida, namun fotorespirasi ini dianggap tidak menguntungkan dikarenakan hanya membuang energi karena proses yang begitu panjang untuk mengubah oksigen menjadi karbon dioksida.
Selanjutnya yaitu perbedaan antara tanaman C3, C4, dan juga CAM. Pada tanaman C3, RUBP akan mengikat karbon dioksida dengan bantuan enzim Rubisco menghasilkan senyawa berkarbon 3 yaitu 3-fosfogliserat. Sedangkan tanaman C4 dan CAM, PEP akan mengikat karbon dioksida dengan bantuan enzim PEP karboksilase menghasilkan senyawa berkarbon 3 atau dikenal dengan asam oksalat. Sedangkan berdasarkan tempat dan waktunya, pada tanaman C3, fiksasi karbon dan siklus Calvin terjadi di mesofil pada siang hari. Sedangkan tanaman C4, fiksasi karbon di mesofil dan siklus Calvin terjadi di seludang yang terjadi pada siang hari. Sedangkan tanaman CAM, fiksasi karbonnya itu terjadi pada malam hari dan siklus Calvinnya itu terjadi di siang hari, sama-sama terjadi di